lainnya dari Aman Malamoy, Aman Sorong Raya, Perkumpulan Belantara Papua, Papua Forest Watch, dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Kami akan melakukan rilis resmi tertanggal 24 Agustus 2020 terkait apresiasi yang kami berikan kepada kebijakan Bupati di Kabupaten Sorong, Bapak Dr. Joni Kamuru, atas pencabutan izin perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dari PT Mega Mustika Plantation di Distrik Klaso dan di Distrik Morai, Kabupaten Sorong. Semoga apa yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Sorong ini menjadi satu contoh yang baik juga untuk perusahaan-perusahaan dalam melakukan pekerjaan di lapangan harus lebih memperhatikan hak-hak daripada masyarakat adat. Untuk lebih lengkapnya, rilis kali ini akan langsung dibawakan oleh saudara kita dari Aman Malamoy. Silakan. Sorong 24 Agustus 2020. Apresiasi terhadap kebijakan Bupati Sorong Joni Kamuru terkait pencabutan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mega Mustika Plantation di Distrik Klaso, Distrik Morai, dan Lembah Klaso secara umum Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pada Jumat 14 Agustus 2020 bertempat di Kampung Dela, Distrik Selengkai, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dr. Joni Kamuru, SIMC, menyerahkan 3 dokumen pemerintahan terkait pencabutan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mega Mustika Plantation yang diserahkan kepada masyarakat adat Roy yang terima pimpinan Dewan Adat Klaso Bapak dan Ciu Limpa. Ketiga dokumen tersebut yakni 1. Surat keputusan Bupati Sorong nomor 521 garing Kep 223 garing angka rumah 8 garing tahun 2020 tentang pencabutan keputusan Bupati Sorong nomor 221 tahun 2011 tentang pemberian izin lokasi untuk perluasan usaha perkebunan kelapa sawit PT Mega Mustika Plantation Distrik Morai, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. 2. Surat keputusan Bupati Sorong nomor 521 garing Kep 224 angka rumah 8 garing tahun 2020 tentang pencabutan keputusan Bupati Sorong nomor 660,1 garing 16 garing tahun 2013 tentang izin lingkungan atas kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit PT Mega Mustika Plantation di Distrik Klaso, Morai, dan Distrik Klaso, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. 3. Surat keputusan Bupati Sorong nomor 521 garing Kep 225 garing angka rumah 8 tahun 2020 tentang pencabutan keputusan Bupati Sorong nomor 660.1 garing 127 garing tahun 2014 tentang izin usaha perkebunan IUP PT Mega Mustika Plantation. Disebutkan bahwa pencabutan surat keputusan perizinan perusahaan PT Mega Mustika Plantation PT MMP dengan mempertimbangkan kajian tim teknis dari pengabaikan PT Mega Mustika Plantation atas ketentuan dan kewajibannya, serta permintaan masyarakat adat Moy dari Klaso, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kelabem, dan Yayasan Pusaka. Sejak tahun 2012, masyarakat adat Moy dari Kelabem dan sekitarnya memperjuangkan dan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemberian izin perusahaan untuk bisnis perkebunan kelapa sawit di tanah dan hutan adat kami. Kami sudah membuat penolakan secara adat dan melakukan aksi-aksi protes, pertemuan dengan pemerintahan kabupaten hingga pemerintah nasional. Kami khawatir hutan adat hilang dan masyarakat adat kehilangan sumber kehidupannya, menjadi menderita dan miskin. Jelas, Sem Fandi Ulimpa, Tokoh Pemuda Kelabem, dan Ketua Aman Malamoy. Kajian Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 2019 terkait
legalitas perizinan PT Mega Mustika Plastesen dan potensi dampaknya antara lain proses dan penetapan kebijakan perizinan mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat, minim partisipasi dan persetujuan masyarakat, adanya perbedaan dalam kepentingan pengolahan. Lanjut, hutan adanya konsentrasi penguasaan tanah kepada grup perusahaan Cipta Group sebagai pemilik PT Mega Mustika Plastesen yang juga memiliki 3 perusahaan lain di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni. Luas melebihi batas maksimum setiap grup perusahaan 20 hektar dalam satu provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999. Pemerintahan Kabupaten Sorong telah menunjukkan komitmen dan janjinya kepada masyarakat adat Moi untuk mencabut izin-izin perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mega Mustika Plastesen. Masyarakat adat Moi dan organisasi masyarakat sipil mengapresiasi kebijakan dan langkah Bupati Sorong tersebut. Kebijakan ini patut mendapatkan apresiasi, didukung dan diperluas, utamanya dalam kerangka mewujudkan tanah pemerintahan yang baik, perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat adat Moi. Kami berharap langkah maju ini dapat diikuti oleh pimpinan daerah lainnya. Ungkap Lori de Costa, Direktur Perkumpulan Bantuan Hukum, Keadilan dan Perdamaian Papua. Bupati Dr. Joni Kamuro SH MSI pada saat penyerahan surat keputusan tersebut menyatakan, saya serahkan surat keputusan Bupati terkait dengan pencabutan izin dari pada kelapa sawit sehingga hutan dikembalikan untuk masyarakat. Masyarakat jaga hutan, jaga alam di sana. Alam juga jaga masyarakat. Pernyataan Bupati Sorong senada dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Moi di Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman pengakuan dan penetapan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat Moi atas tanah dan hutan adat di Kabupaten Sorong. Kami mengharapkan Bupati Sorong segera menerbitkan surat-surat keputusan untuk menetapkan dan mengakui keberadaan dan hak-hak kami atas tanah dan hutan adat di Klabem maupun di seluruh wilayah masyarakat hukum adat Moi di Kabupaten Sorong, kata Sem Van Wimpang. Masyarakat adat Moi di Klabem sudah sejak tahun 2018 sudah menyampaikan dokumen sosial, informasi data-data berhubungan dengan subjek dan objek hak atas tanah dan hutan adat. Pengolahan hutan adat termasuk tetap tanah dan hutan adat untuk ditetapkan dan diakui menjadi hak masyarakat adat sebagaimana Perda Nomor 10 Tahun 2017 dan Perbu 6 Tahun 2020. Terima kasih. Perusahaan-perusahaan lain yang masuknya secara tulisan sekarang kita melihat investasi hijau pasti akan lebih baca. Banyak suku Moi ini sebenarnya punya pengalaman traumatik yang lama. Bagaimana proses lahirnya MMGPM pasca VOC, setelah itu produknya Pertamina, setelah itu produknya Intempura, perusahaan kayu bundar, setelah itu produk perkebunan kelapa sawit. Di 2016 kemudian deklarasi kawasan KEK, kawasan ekonomi khusus. Ini secara tidak langsung ini memberikan dampak yang akan sangat besar sekali bagi suku Moi. Dampak yang saya maksud adalah dampak kehilangan wilayah, karena kemudian bicara manusia, bicara marga itu bicara menjelaskan tentang wilayah, marga dengan wilayah. Jadi ketika dia tidak punya tanah, bagaimana dia akan menjelaskan dia punya identitas sebagai marga. Dan hari ini suku Moi ada di posisi itu, bahwa justru investasi ini memberikan ruang-ruang hidup daripada suku Moi itu sempit. Akses dia, saya yakin bahwa 10 di 20 tahun akses dia terhadap tanah itu sudah pasti rumit, tidak sama yang sekarang. Dan dampak daripada keadilan KEF, tapi juga investasi hijau, ini bisa jadi dampak yang sangat buruk bagi umum itu sendiri. Oke, terima kasih. Ada beberapa izin yang menunggu disahkan
masyarakat adat untuk dicabut pembukaan. Kira-kira punya data nggak, kira-kira inventarisir perusahaan apa saja yang mungkin dalam waktu dekat ini masyarakat melakukan pressure ke pemerintah kabupaten untuk segera dicabut izinnya. Terkait data real misalnya kajian perusahaan-perusahaan yang bermasalah izinnya tapi juga berdampak negatif di wilayah suku Moi sendiri, salah satunya mungkin PT Mega Mustika PlayStation yang beroperasi di Moi Sigin. PT Mega Mustika PlayStation, terus kemudian terus PT Citra Papua Lestari dan IKSJ, itu Kebun Sejahtera. Ada beberapa perusahaan sawit yang beroperasi di Tanah Moi, dan hampir akhir-akhir ini banyak sekali gejolak antara marga dengan pihak perusahaan itu tidak terselesaikan. Jadi yang jelas Ini sangat direspon untuk data mahasiswa Tanah Moi. Bagaimana respon serta itu? Jadi saya atas nama Kuliba selaku pemugara dari Stekosol, saya mengapresiasi apresiasi kepada Bapak Bupati Sorong, Bapak Kamuru, yang hari ini sudah mana mengambil keputusan dan kebijakan sebagai kepala daerah dan pimpinan, yang mana sudah mencabut izin usaha dari PT Mega Mustika PlayStation. Kami masyarakat sangat bersyukur kepada beliau karena hari ini beliau boleh mengambil tindakan dan keputusan yang mana benar-benar mendukung aktivitas dan kerja masyarakat adat yang berada di kampung. Yang hari ini kehidupan mereka pada umumnya bergantung pada hutan dan tanah. Mungkin itu. Ini kan makanya satu perusahaan, semua perusahaan itu kan sebelum cabut semua. Ya, mungkin hari ini tindakan beliau selaku bupati yang mana sudah mendapat perusahaan kapal sawit PT Mega Mustika bukan hanya di distrik Kampung, tetapi ada beberapa daerah yang hari ini masih dalam proses permasalahan. Mungkin sebagai bupati dan juga selaku anak putra daerah terbaik mungkin bisa menjaga dan mungkin bisa mencabut solusi.